Kembali lagi bersama kami di dalam pembahasan yang akan menyajikan materi mengenai pembahasan judicial review dan prosedur pengujian perundang-undangan. Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman adalah melakukan judicial review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif. Lalu, apakah yang dimaksud dengan judicial review? Secara singkat, judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mana dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam lintasan sejarah hukum di beberapa negara, doktrin tentang judicial review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Misalnya saja di Inggris dan Amerika Serikat, meskipun mereka termasuk satu rumpun keluarga hukum common law system, akan tetapi berbeda sudut pandangnya terhadap doktrin judicial review. Demikian pula juga halnya pada beberapa negara lain seperti misalnya pada negara Prancis, Belanda, Austria, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya. Lalu, untuk apa sebenarnya judicial review itu? Judicial review adalah untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. Doktrin ilmu hukum memperkenalkan dua model judicial review. Dalam praktiknya, judicial review atau hak pengujian materi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Langsung saja masuk ke pembahasan. Di part pertama kali ini kita akan membahas mengenai perspektif historis judicial review. Judicial review di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terlekat dan berseiringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi, yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Awal mulanya sejarah modern judicial review yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court dapat dicatat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, yang diawali dengan adanya rasa kebencian sampai dengan penerimaan secara luas. Muncul pada era revolusi Perancis dan konsep separation of powers dari J.J. Rousseau dan La Montesquieu merupakan cikal bakal pengembangan judicial review ke depan. Bahkan keberhasilan awal pemerintahan Napoleon dan pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Perancis telah membawa sikap dan pendekatan judicial review menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Salah satunya dalam tradisi hukum Anglo-Saxon dapat dikatakan bahwa negara Amerika telah yang paling proaktif mengembangkan doktrin judicial review. Meski tidak dapat disangkal bahwa Inggris memiliki latar belakang sejarah ketatanegaraan yang serupa dengan Amerika Serikat, namun Inggris tidak mengembangkan doktrin judicial review sebagaimana Amerika Serikat mengembangkannya dengan
proaktif. Bahkan doktrin judicial review yang modern yang pesat perkembangannya di negara-negara penganut Anglo-Saxon merupakan buah kreasi pemikiran dari bangsa Amerika Serikat yang dipersembahkan bagi negara penganut common law system dan bahkan juga di luar penganut sistem itu. Konsep Amerika Serikat tentang doktrin judicial review terutama setelah mengemukakannya kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Kemudian muncul kasus Dred Scott pada tahun 1857. Telah melatari pemikir-pemikir Eropa untuk mengembangkan pula konsep-konsep judicial review untuk dikembangkan di negara penganut civil law system. Hans Kelsen, salah satu seorang ilmuwan hukum yang berpengaruh pada abad 20, diminta untuk merancang konstitusi Republik Austria sebagai negara baru yang lahir dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria tahun 1919. Muncul dua konsep dasar pemikiran Hans Kelsen yang berkenaan dengan diperlukannya dibentuk suatu badan kenegaraan yang mempunyai kewenangan pengujian atau judicial review, yaitu konstitusi harus didudukan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya. Lalu, adanya ketidakpercayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai perangkat norma hukum dasar bernegara. Meskipun Hans Kelsen mendesain judicial review dengan pola Mahkamah Konstitusi untuk negara Austria sebagai negara yang baru berdiri, namun justru bukanlah Austria negara yang pertama kali menggunakan konsep ini, melainkan negara Cekoslowakia sebagai negara pertama yang mengadopsi konsep judicial review dengan model Mahkamah Konstitusi pada Februari tahun 1920. Baru kemudian pada Oktober 1920, negara Austria memberlakukan konsep Hans Kelsen. Menurut Jimmy Arcetiqui, setelah Perang Dunia Kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judicial review menyebar ke seluruh benua Eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dengan Mahkamah Agung. Namun pada akhirnya Prancis mengadopsi sistem ini secara berbeda dengan jalan membentuk Constitutional Council konstitusional, termasuk negara-negara bekas jajahannya. Lalu setelah runtuhnya Uni Soviet, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur mereformasi negaranya dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional liberal, sehingga konstitusi negaranya pun dirubah, direvisi, dan atau diamandemen. Dalam proses itu dibentuk satu badan kenegaraan yang baru, yaitu Mahkamah, yang unsur keanggotaannya bersumber dari pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan melakukan judicial review terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya jika ternyata ditemukan bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Begitulah sekilas mengenai perspektif historis dari judicial review. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan tentang materi perspektif historis judicial review. Selain itu, akan ada pembahasan yang lainnya di video-video berikutnya. Terima kasih.